Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Junaidi Saputra, NPM 1812, akan membahas ataupun menganalisis tentang peraturan pedoman beracara pada tiap-tiap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, presiden dan wakil presiden. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud berdasar sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan pertama yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi adalah memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Terdapat pada pasal 24C ayat 1 dan 6 Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 1 ketentuan pada peraturan ini, adapun istilah-istilah ataupun pengertian sebagai berikut. Pertama, pengujian adalah pengujian baik formil dan atau pengujian material sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya hak dan atau kewenangan hak dan atau kewenangan konstitusional adalah hak dan atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Mahkamah, DPR, Presiden, Mahkamah Agung. Pleno adalah alat kelengkapan Mahkamah dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun yang dimaksud dengan panel hakim adalah alat kelengkapan mahkamah dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang hakim konstitusi. BRPK adalah buku registrasi perkara konstitusi. Orang ahli, keterangan saksi, penerima. Pada pasal 2, pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Pada bab 2, pemohon dan materi permohonan. Bagian pertama, pemohon. Yang dimaksud dengan permohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 adalah pertama, perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau badan hukum privat. Dan selanjutnya yang terakhir, lembaga negara. Adapun yang dimaksud dengan permohonan dapat
Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan atau pengujian material. Pengujian material adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang lain hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Pada pasal 5, permohonan diajukan secara tertulis ataupun secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap yang memuat pertama identitas pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor telepon, faksimile telepon seluler atau email. Yang kedua, uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi pertama, kewenangan mahkamah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4, kedudukan hukum, legal standing, pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Yang selanjutnya, alasan permohonan pengujian diuraikan secara rinci dan jelas. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil yaitu pertama, mengabulkan permohonan pemohon menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian material yaitu mengabulkan permohonan pemohon menyatakan bahwa materi muatan ayat atau pasal dan atau bagian dari undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Menyatakan bahwa materi muatannya ayat, pasal, dan atau bagian dari yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, sebagaimana pada ayat 1, permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat, atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya pada peraturan yang kedua yaitu peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa ketentuan umum hukum acara untuk perkara sengketa kewenangan tersebut belum cukup sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi belum cukup lengkap. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang atau hak dan tugas atau kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 2, ini berbeda dengan pada PMK nomor sebelumnya tentang pengujian permohonan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud dengan pemohon yang di sini yaitu lembaga negara yang dapat menjadi pemohon yaitu termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah pertama DPR, kedua DPD, yang ketiga MPR, yang keempat Presiden, yang kelima BPK Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam pemerintah daerah atau yang ketujuh lembaga negara lain yang berkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45. Pengecualian terhadap Mahkamah Agung yang tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan justisial. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Termohon adalah lembaga yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan pemohon.
Pada pasal 4, pemohon dan atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus itu. Pemohon dalam hal akan didampingi oleh selain kuasanya, pemohon dan atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. Surat kuasa khusus dan surat keterangan khusus harus ditujukan dan diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat pertama identitas lembaga, kedua nama alamat lembaga negara yang menjadi termohon, kurang jelas tentang pertama kewenangan yang dipersengketakan, kedua kepentingan langsung pemohon dan atas kewenangan tersebut, yang ketiga hal-hal yang dimintakan untuk diputuskan. Permohonan dibuat 12 rangkap dan ditandatangani oleh Presiden dan atau pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atas kuasanya. Selain dibuat dalam bentuk tertulis, dapat pula dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam penyimpanan yang sejenisnya. Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diajukan tanpa dibebani biaya perkara. Pada pasal 6, permohonan tertulis dan atau format digitalnya diajukan kepada mahkamah melalui paniteraan. Permohonan sebagaimana pada PL 1 harus disertai alat bukti pendukung, misalnya dasar hukum keberadaan lembaga negara atau surat atau dokumen pendukung. Alat bukti tertulis yang diajukan seluruhnya dibuat dalam 12 rangkap dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya. Apabila pemohon bermaksud mengajukan ahli atau saksi, pemohon harus menyertakan daftar ahli dan atau saksi yang akan memberi keterangan yang berisi identitas keahlian, kesaksian, dan pokok-pokok keterangan yang diberikan. Dalam hal permohonan belum mengajukan ahli, pemohon masih dapat mengajukan pengajuan ahli dan atau saksi selama dalam pemeriksaan persidangan. Selanjutnya ada pedoman beracara pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ini termuat pada pasal 6 ayat 1, pasal 22E ayat 2 dan pasal 2C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ketentuan umum yang diatur dalam peraturan ini yaitu beberapa yang menjadi concern, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU provinsi, KPU kabupaten, kota. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Konstitusi sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Sidang panel, pleno, panitera, dan BRTK. Pihak-pihak dan objek perselisihan. Pada pasal 3, para pihak dalam PHPU, presiden dan wakil presiden adalah yang pertama pasangan calon sebagai pemohon, kedua KPU sebagai termohon. Pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam persidangan, baik atas permintaan sendiri maupun atas penetapan mahkamah. Pihak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh mahkamah. Pemohon, termohon, dan
pihak terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu. Objek dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi. Yang pertama, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tata cara pengajuan, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 kali 24 jam sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 lengkap yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari pemohon. Permohonan sekurang-kurangnya memuat yang pertama, identitas lengkap pemohon yang dilengkapi fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, uraian yang jelas mengenai yang pertama, kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Kedua, permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Permohonan yang diajukan disertai dengan bukti yang mendukung. Pemeriksaan permohonan, bagian pertama pemeriksaan pendahuluan, bagian keduanya pemeriksaan persidangan, bagian ketiga alat bukti. RPH, rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan untuk mengambil keputusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup. RPH dilakukan secara tertutup oleh pleno hakim konstitusi yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Dalam hal musyawarah sebagaimana pada ayat 3 tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pengambilan putusan dengan suara terbanyak yang dimaksud pada ayat 4 tidak tercapai, suara terakhir ketua rapatlah yang menentukannya. Baik, selanjutnya peraturan pedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik filing dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference. Ini menarik untuk dijelaskan ataupun diberitahukan kepada masyarakat bahwa untuk mengajukan permohonan dapat dilakukan secara online ataupun secara elektronik dan persidangan jarak jauh ataupun video conference. Adapun yang dimaksud dengan permohonan elektronik yaitu permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik pada mahkamah. Jawaban elektronik adalah pemberitahuan atau informasi lainnya dari mahkamah kepada pemohon melalui media elektronik. Media elektronik, dokumen elektronik, persidangan, majelis hakim, panitera, panitera, juru sumpah, juru panggil, tugas, keamanan. Nah, sistem informasi manajemen permohonan elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik. Bab 2, para pihak. Pada bagian pertama, pada dasarnya pihak-pihak yang menjadi pemohon atau pemohon itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
Contohnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu yang sama pihak pemohonnya, yaitu perorangan, warga negara Indonesia, satuan masyarakat, dan hukum publik atau privat, dan lembaga atau lembaga pemerintah. Pun demikian dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sama pada pembubaran partai politik juga sama, perselisihan hasil pemilu juga sama. Bab 3, permohonan dan tata cara pengajuan. Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia yang memuat pertama identitas pemohon, seperti nama, alamat lengkap pemohon, nomor telepon, nama identifikasi atau username, kode akses atau password, dan alamat surat elektronik atau email pemohon dan atau kuasanya. Yang kedua, uraian yang jelas tentang duduk perkara atau dasar permohonan. Kedua, pengujian yang diminta, formil ataupun material. Yang selanjutnya, hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Permohonan juga harus dilengkapi dengan alat bukti, baik secara dapat dokumen elektronik maupun dokumen biasa, sebagai alat bukti, sebagai alat kontrol dalam penerimaan berkas oleh kepaniteraan. Pemohon atau kuasanya yang bermaksud mengajukan permohonan terlebih dahulu harus melakukan registrasi secara online ataupun offline di kepaniteraan mahkamah untuk mendapatkan nama, identifikasi atau username, dan kode akses atau password yang memungkinkan pemohon atau kuasanya tersebut mengakses simpel pada kepaniteraan mahkamah. Pada saat melakukan registrasi, pemohon atau kuasanya menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa nama identifikasi atau username dan password yang mereka gunakan akan berfungsi pula sebagai tanda tangan mereka dalam pengajuan permohonan kepada mahkamah. Permohonan yang dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer kepaniteraan mahkamah. Kepaniteraan menyampaikan konfirmasi kepada pemohon dan atau kuasanya dalam waktu 1 hari setelah dokumen permohonan masuk dalam simpel mahkamah. Jawaban atas permintaan konfirmasi disampaikan secara tertulis kepada kepaniteraan mahkamah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh kepaniteraan, disertai dengan 12 rangkap dokumen asli permohonan. Nah, pada pasal 10, permohonan dan atau format digital soft copy-nya diajukan kepada mahkamah melalui alat email kepaniteraan mahkamah, yaitu daftar online @mahkamahkonstitusi.go.id dan atau tulis saja simple. Jadi bersama tanda tangan dalam dokumen elektronik. Dokumen permohonan dibubuhi tanda tangan atau autentifikasi dalam hal permohonan yang diajukan tersebut dalam format elektronik. Sebelum mengajukan dokumen yang dimaksud, pemohon atau kuasanya pertama menyediakan salinan tertulis atau hard copy dari dokumen itu dan memastikan bahwa salinan tertulis hard copy tersebut ditandatangani atau diautentifikasi sebagai mana disyaratkan. Pemohon dan atau kuasanya mengajukan dokumen dalam format elektronik. Pertama, memiliki salinan tertulis, memenuhi setiap persyaratan, memastikan bahwa setiap ketentuan persyaratan yang diatur peraturan mahkamah ini telah dipenuhi sehubungan dengan dokumen perkara yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya. Oke, selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Dapat kita ketahui bahwa Mahkamah wajib memberikan putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ini termasuk bagian dari tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, bukan menjadikan itu sebagai kewenangannya yang diatur pada pasal 7B dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ketentuan umum yang menarik dalam ini, ketentuan umum ini adalah pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyuapan adalah tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Adapun yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang terkait. Bab 2 pihak-pihak yang terkait pada pasal 2 pihak yang memohon putusan Mahkamah atas pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Kedua, pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Bab 3, tata cara pengajuan permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada Mahkamah. Permohonan dibuat dalam 12 rangkap. DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan berupa pertama, Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Yang kedua, mengenai dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Dalam hal pendapat DPR di atas berkaitan dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi yang dimaksud. DPR wajib melampirkan dalam permohonannya alat bukti berupa pertama, risalah dan atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa pendapat DPR didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya, dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan. Yang selanjutnya, risalah dan atau berita acara rapat DPR. Yang keempat, alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden yang menjadi dasar pendapat DPR. Alat bukti menurut DPR, registrasi dan penjadwalan sidang. Persidangan. Bagian 1, persidangan berlangsung dalam 6 tahap. Tahap pertama, sidang pemeriksaan pendahuluan. Tahap kedua, penanggapan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Tahap ketiga, pembuktian oleh DPR. Yang keempat, pembuktian oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Tahap kelima, kesimpulan baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Tahap yang terakhir, pengucapan keputusan. Alokasi waktu setiap tahapan persidangan ditentukan oleh Mahkamah. Bagian kedua, pemeriksaan pendahuluan. Bagian ketiga, tanggapan Presiden atau Presiden. Sidang pembuktian. Bagian kelima, pembuktian oleh ini. Kesimpulan. Adapun bab
di bab 5 pengertian proses pemeriksaan, dalam hal presiden atau wakil presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di mahkamah, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh mahkamah. Pernyataan penghentian pemeriksaan dan gugurnya permohonan sebagaimana dimaksud dalam bab 1 dituangkan dalam ketetapan mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Rapat putusan hakim, bab 8 mengenai putusan. Putusan mahkamah terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan mahkamah yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar putusan mahkamah dapat menyatakan, pertama, permohonan tidak dapat diterima oleh tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 peraturan ini. Yang kedua, membenarkan pendapat DPR apabila mahkamah berpendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, permohonan menyatakan permohonan ditolak apabila pendapat DPR tidak diterbukti. Putusan mahkamah mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan presiden atau wakil presiden. Putusan mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Cukup sekian presentasi ataupun analisa dari pedoman beracara pada kewenangan ataupun tugas dari Mahkamah Konstitusi. Adapun kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.